Saya chị ạ. Ini lanjut mau aplikasi. Ini kiri kok. Ini ada kakeknya. Di house saya baru kita. Ini kakeknya. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Dengar suara saya? Satu hari sehari. Halo, Sir. Dengar suara saya? Dengar. Halo, Sir. Ya, halo. Sorry telat, Sir. Ya, nggak apa-apa. Sebentar ya, sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu sebentar. Nah, sambil lalu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum masuk, saya mau beritahukan dulu untuk murid-murid kelas 6F. 6F ya, ada beberapa murid yang belum kumpul tugas TIK, tugas portofolio TIK ya. Saya akan bacakan dulu ya, ini khusus untuk murid-murid kelas 6F atas nama Angelin Rotani, itu tugasnya belum dikumpul. Kemudian ada Bernardo Wijaya, tugas TIK-nya juga belum dikumpul, 6F ya. Kemudian Kelvin Valentino, Kalin belum kumpul tugas. Berikutnya ada Chris Butt, Cindy Tanaka, Enrico, Gelsi, Nicholas Owen, Kyorin Tanaka. Itu yang kelas 6F belum kumpul tugas. Nah, yang belum ya. Saya sudah kumpul kan? Atas nama Albert Kwok. yang sebut namanya tadi itu yang belum kumpul. Nah, berikutnya saya lanjut ya untuk yang 6G. 6G juga ada beberapa murid yang belum kumpul. Yang 6G ya, ada beberapa murid yang belum kumpul ya. Yang 6G itu ada Andre Taniadi, Cynthia Kwan, Evelyn belum kumpul. Kemudian Gaby belum kumpul. Goldie, Hazel, James, Jason sudah kumpul. Joyce belum kumpul tugas. Kathleen, Kenrick, Leonardo Halim, Leonardo Wijaya, Raymond, Richard, Vale. Itu belum kumpul tugas TIK. Berikutnya untuk kelas 6H. Kelas 6H juga ada yang belum kumpul tugas ya. Kelas 6H, Raymond, Regan, Sophie, Tony Wijaya, Vanessa, kemudian ada William Utama, Willy Winson, belum kumpul tugas ya. Ayo, yang tugas TIK-nya belum dikumpul segera dikumpul.
Sir, saya sudah. Ya, yang udah kumpul udah ya. Nah, hari ini kita akan belajar pengenalan Microsoft PowerPoint. Perhatikan ya anak-anak, di sini untuk TIK ya, untuk TIK kan tidak ikut PTS. Untuk mata pelajaran TIK kita nggak ikut PTS. Jadi di sini kita cuma untuk review, kita cuma review pelajaran TIK. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan Microsoft PowerPoint. Yang ini nggak usah dikerjakan ya, cukup diperhatikan aja. Jadi tidak ada PR untuk pelajaran ini, tidak ada PR ya. Tidak ada PR, juga tidak perlu dicatat. Anak-anak nggak perlu catat ya, hanya cukup diperhatikan saja. Kita mulai ya. Oke, Sir. Nah, di sini saya sudah buka program PowerPoint. Seperti ini ya, tampilan awal program PowerPoint. Nah, mungkin di kelas 4, anak-anak udah pernah belajar Microsoft Word. Di kelas 5, Microsoft Excel ya. Nah, di kelas 6 ini, kita akan belajar Microsoft PowerPoint. Nah, perhatikan. Saya akan mulai dengan membuat sebuah slide ya. Slide sederhana, kita mau buat biodata. Di sini kita mau buat biodata. Nah, pertama-tama di sini ada dua kotak. Dua kotak ini fungsinya untuk menambahkan tulisan. Cuma untuk saat ini kita nggak memerlukan kotak ini ya. Nanti kita buat ulang aja. Jadi saya hapus. Caranya saya sorot. Kemudian di keyboard tekan delete. Seperti itu. Nah, berikutnya kalau sudah di delete kan dia jadi bersih ya, seperti ini. Nah, dia sudah bersih seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan gambarkan bentuk. Kita mau menggambarkan bentuk shape dulu ya. Nah, kita bisa dari sini masukkan bentuk-bentuk shape. Jadi bentuk shape itu ada bentuk persegi, ada lingkaran, ada segitiga, bintang, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa memasukkan bentuk-bentuk shape. Selanjutnya. Saya gambarkan dulu ya kotak shape-nya. Di sini saya pilih bentuk shape yang bentuknya seperti ini. Saya pilih yang seperti ini. Kemudian saya gambarkan di sini. Bentuk shape ini nantinya bisa kita edit ya. Artinya di sini ada titik. Ini juga ada titik. Ini juga ada titik. Ini juga ada titik. Titik-titik ini bisa kita geser nantinya. Caranya kita tinggal pilih ini edit shape. Kemudian pilih edit point. Ini fungsinya untuk menggeser titik-titik ya. Contohnya perhatikan, ini kan terlalu runcing ya. Bentuknya terlalu runcing. Saya nggak mau terlalu runcing. Jadi saya pilih edit point. Saya sorot edit point-nya. Titik ini saya geser. Nah, biar dia nggak terlalu runcing. Usahakan waktu digeser itu sejajar, jangan miring. Usahakan sejajar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, nanti tinggal kita geser. Nah, kemudian saya susunnya misalnya seperti ini. Nah, kemudian posisi ini mau kita balik.
Nah, ini kita bisa balik posisinya ya dari sini. Kita bisa putar kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini nanti bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, jadi di sini saya edit lagi, misalnya saya mau buat dia agak miring seperti ini. Nah, berikutnya saya gambarkan lagi sebuah shape ya, di bagian sini yang bentuknya kurang lebih sama seperti ini. Seperti yang satu ini, saya gambarkan lagi bentuk shape-nya. Terus yang bagian sini, titik ini saya mau turunkan sedikit. Seperti ini. Nah, terus warna shape ini bisa kita ganti. Contohnya kita mau ganti warna yang lain. Caranya tinggal pilih aja dari sini. Nah, di sini ada beberapa warna yang bisa kita ganti. Nah, misalnya kita mau ganti warna lain. Saya mau ganti warna merah. Nah, perhatikan di sini kan tidak ada warna merah. Nah, kalau misalnya tidak ada warna merah, kita bisa ganti langsung dari sini. Apabila ya warnanya kalau di sini tidak ada, kita mau ganti warna lain, misalnya warna merah, kita bisa gantinya dari sini juga. Nah, sama. Cuma di sini saya pilih yang sewarna ya, maksudnya ini biar yang muda, ini biar yang tua. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya nanti di sini kita mau tambahkan tulisan. Bagi yang barusan masuk, saya ulangi ya. Hari ini kita belajar pengenalan Microsoft PowerPoint. Ini khusus yang baru masuknya. Kita belajar pengenalan PowerPoint. Sekali lagi, untuk mata pelajaran TIK kan tidak diikutkan dalam PTS. Tidak ikut PTS ya. Jadi saya ngambil nilai PTS itu berdasarkan nilai portofolio. Jadi yang belum kumpul tugas portofolio yang gambar logo software itu segera dikumpul karena nanti nilai itu kita ambil untuk nilai PTS. Nah, jadi di pertemuan hari ini saya cuma memperkenalkan Microsoft PowerPoint. Jadi ini bukan tugas ya, jadi tidak perlu dikerjakan, tidak perlu dicatat, hanya perlu diperhatikan saja seperti itu. Nah, berikutnya saya lanjut ya. Jadi di Microsoft PowerPoint ini kita akan buat biodata ya. Nah, tadi kan saya sudah gambarkan. Ini sebenarnya adalah hiasan saja. Nah, tidak wajib ya. Ini ada hiasan saja. Berikutnya di sini kita mau tambahkan tulisan. Nah, untuk menambahkan tulisan, nanti kita bisa pilih dari bagian insert. Di sini insert. Kemudian perhatikan di sini ada work art. Nah, work art itu banyak ya, biasanya bentuknya banyak. Kita pilih aja salah satu, misalnya contoh Jason. Ada apa Jason? Jason, tadi Jason angkat tangan ya. Jason mau nanya ya? Enggak ya. Sebentar ya, saya lanjut dulu ya. Untuk Yeltsin tadi cara ganti warnanya seperti ini ya. Ini kan kita klik, terus kita bisa pilih warna dari sini. Oke, kalau misal warnanya yang mau kita, misalnya warna merah kita mau tapi nggak ada, kita bisa pilih dari sini warna merah. Saya lanjut dulu ya. Nah, tadi kan saya masukkan tulisan. Tulisan ini saya masuknya dari sini, dari work art. Tulisan ini saya masuknya itu dari work art. Jadi work art ini banyak tulisan. Nah, tadi saya pilih yang satu ini. Setelah itu kan dia masuk. Dan muncul ya tulisan your text here. Nah, nanti saya hapus. Cara hapusnya tadi klik. Begitu kita klik kan ada muncul kursor ya. Ini disorot. Kursor ini disorot semua tulisannya. Lalu di keyboard tekan backspace. Lalu bisa ketik data contohnya. Nah, setelah itu ini bisa digeser ya. Nah, tulisannya bisa digeser. Oke.
Nah, berikutnya setelah saya masukkan tulisan ini kita bisa ubah ya, ukuran tulisan, jenis tulisan, itu kita bisa ubah. Caranya kembali ke bagian home. Ini untuk mengubah jenis tulisan. Ini untuk mengubah jenis tulisan. Nah, di sini saya pilih jenis tulisan yang agak tebal ya. Misalnya Arial Black yang agak tebal. Ukuran tulisan bisa kita atur dari sini. Ini ukuran tulisannya. Ukuran tulisannya kita bisa atur dari sini. Nah, berikutnya lanjut. Kali ini saya mau tambahkan tulisan lagi. Cuman tulisan yang mau saya tambahkan itu adalah tulisan yang agak banyak. Kalau ini kan dia cuma satu kalimat nih, satu kalimat satu baris. Di sini saya mau tambahkan beberapa baris tulisan. Nah, bila kita mau menambahkan beberapa baris tulisan, kita bisa pilih dari bagian insert. Nah, kali ini kita pilih text box. Text box fungsinya untuk memasukkan tulisan yang memiliki beberapa baris. Nah, pilih text box, lalu klik aja satu kali di tempat kosong, kira-kira di sini. Nah, klik di tempat kosong kira-kira seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan ketik ya, misalnya karena ini biodata, kita ketik misalnya nomor urut. Contoh ya, nomor urut. Kemudian saya tekan spasi titik 2 ya. Di sini sebelum titik 2 ini, saya di keyboard tekan tombol tab ya. Saya tekan tombol tab beberapa kali. Ini tujuannya apa? Nanti saya jelaskan ya. Ini saya tekan tab dulu. Nanti saya jelaskan fungsinya apa. Berikutnya, misalnya nomor urut di sekolah ya. Ini kan kita buat data. Jadi misalnya nomor urutnya contohnya 22. Contoh. Nah, setelah itu saya enter. Ingat, text box itu fungsinya untuk membuat tulisan yang beberapa baris. Ini kan pakai Word, ini text box. Nah, di baris kedua, di sini saya tulis misalnya nomor 2. Nah, perhatikan supaya nanti titik 2 yang nomor induk dengan titik 2 nomor urut itu bisa sejajar. Nah, untuk itulah kita harus tekan tab. Tapi di belakang ya, di depan titik 2, saya tekan tab. Nah, ini supaya dia bisa sejajar. Kalau kita nggak tekan tab, nanti dia nggak sejajar, nggak rapi, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor induknya juga, misalnya kita buat contoh, ini nomor induknya, contoh ya. Nah, berikutnya saya mau buat lagi tulisan di baris ketiga, enter lagi. Di baris ketiga kita ketik misalnya nama. Nah, kemudian saya tekan spasi, titik 2. Perhatikan supaya titik 2 ini bisa sejajar ya. Nanti supaya rapi ya, bisa sejajar. Di depan titik 2 saya klik sekali lagi. Di depan titik 2 saya klik sekali lagi. Lalu saya tekan tombol tab. Nah, di sini mungkin saya harus tekan tabnya 2 kali karena tulisannya pendek. Jadi saya tekan tab 2 kali. Lalu di sini saya ketik namanya, misalnya tadi contoh ini namanya ya. Nah, kemudian kita mau tambahkan lagi tulisan di baris keempat, tinggal enter. Di sini kita ketik misalnya tempat, tanggal lahir. Nah, perhatikan untuk tulisan tanggal lahir kan karena dia panjang ya, lebih panjang dari tulisan nama, lebih panjang dari tulisan nomor induk dan nomor urut. Ini nggak apa-apa ya, walaupun belum sejajar nanti kita bisa sesuaikan. Pokoknya di belakang tulisan R dari lahir, di sini saya tambahkan dulu titik 2. Nah, lalu biar nanti dia bisa sejajar semuanya ya, titik 2-nya di nomor urut, nomor induk, nama, biar sejajar ya, saya tekan tab lagi. Nah, sekarang kan jarak antara titik 2 tanggal lahir dengan nama kan terlalu jauh ya. Nah, di sini kita tekan tab lagi. Nah, biar dia bisa sejajar dan rapi. Sekali lagi ya, kita tekan tab biar dia bisa sejajar dan rapi.
Nah, di sini kita ketik misalnya tempat lahirnya di Medan. Contoh ya, koma, tanggalnya misalnya 31 Januari 2009. Ini tempat dan tanggal, bulan dan tahun lahir. Nah, kemudian di dalam biodata ada lagi misalnya kita ketik alamat. Jadi tinggalnya di mana? Ini supaya titik tuanya bisa sejajar, tekan tab lagi ya. Nah, misalnya kita tinggalnya di Jalan Pandu, contoh ya. Jalan Pandu, contoh. Ini contoh ya. Nah, berikutnya di biodata ada lagi ya, misalnya jenis kelamin. Lalu tekan tab lagi beberapa kali, baru titik 2. Nah, karena namanya Andi Putra Wijaya, ini kan biasanya nama laki-laki ya. Jadi jenis kelaminnya saya kasih laki. Berikutnya lanjut ya. Setelah itu ada lagi nomor telepon. Nomor telepon ini juga sekarang-karang aja ya. Ini contoh, ini karang-karang saja. Nah, terakhir baru di sini kita tambahkan misalnya hobi. Hobinya apa? Contoh misalnya berenang, basket. Contoh ya. Jadi contohnya seperti ini buat biodata. Nah, perhatikan semua tulisan ini bisa kita geser. Caranya diklik, tunjuk sampai arah mouse-nya itu berubah menjadi 4 arah panah. Perhatikan, nanti dia ada 4 arah panah. Ini baru bisa digeser. Nah, perhatikan waktu digeser di sana ada muncul garis putus-putus ya. Garis putus-putus ini untuk mengatur kerapian supaya dia dengan tulisan biodatanya itu bisa sejajar. Ini ya, tulisan garis itu ada garis putus-putus warna merah itu supaya untuk mengatur kerapian. Nah, seperti ini. Berikutnya lanjut, perhatikan di sini. Jarak antara nomor urut dengan nomor induk dengan nama ini terlalu rapat. Jaraknya ya, jarak nomor urut dengan nomor induk dengan nama dengan tempat tinggal, ini terlalu rapat. Nah, kita mau buat dia agak renggang ya. Nah, caranya pastikan kita pilih text box. Ya. Nah, kemudian kita pilih yang satu ini. Sebentar. Kita pilih yang ini. Nah, ini fungsinya untuk mengatur jarak antar baris. Perhatikan kalau misalnya awalnya kan dia 1 ya. Nah, kalau kita pilih 1,5 kan dia agak renggang, 2 agak renggang lagi. Nah, di sini kita pilih aja yang 2 misalnya, biar agak renggang. Jadi lebih enak dan lebih mudah lihatnya. Seperti itu. Terus kalau misalnya kita udah pilih jarak agak renggang, ini tulisannya menyinggung objek shape ini. Objek shape ini bisa kita akali ya. Ini kan tulisan Nah, tulisan ini kan menyinggung ya objek shape. Jadi objek shape ini akan buat dia agak ke bawah lagi. Caranya klik objek shape, lalu pilih ke bagian insert, object shape format, pilih object shape format, lalu pilih edit shape, lalu pilih lagi edit format. Nah, ini titiknya saya turunkan. Nah, biar nanti nggak kepotong tulisannya. Seperti itu. Selanjutnya, biasanya selain ada biodata kan dia berisi informasi ya, tentang kita. Kemudian biasanya ada gambar, biasanya ada foto kita.
gambar ataupun foto kita. Nah, di sini kita bisa tambahkan foto nantinya. Contohnya, saya mau tambahkan foto ya di bagian sini. Pertama-tama, saya tambahkan dulu sebuah shape yang bentuknya lingkaran. Saya tambahkan shape yang bentuknya lingkaran dulu ya. Saya gambarkan sebuah lingkaran. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini lingkarannya bisa dibesar sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu warna lingkaran ini, nah, saya mau ganti warnanya. Misalnya saya mau ganti jadi warna putih. Dari sini, saya ganti jadi warna putih. Berikutnya, baru kita masukkan foto. Untuk memasukkan foto, nanti kita bisa pilih dari insert, picture. Untuk memasukkan foto ya, kita bisa pilih insert, picture. Nah, begitu kita pilih insert picture, dia akan muncul sebuah jendela ya. Nah, di sini kita mencari gambar di komputer kita. Nah, misalnya saya simpannya di sini. Nah, ini contoh ya, misalnya ini gambar si Adi Putranya, contoh. Ini gambar Adi Putranya. Jadi saya perkecil, saya letakkan aja di sini. Seperti itu. Jadi anggap ini gambarnya si Adi Putra. Nah, jadi salah satu fungsi dari PowerPoint, kita bisa buat presentasi ataupun slideshow seperti ini. Cuman kalau seperti ini aja kan kurang menarik ya. Maunya kita buat dia bisa bergerak ataupun nanti kita tambahkan animasi supaya nanti dia lebih menarik. Nah, jadi nanti objek shape ini bisa kita buat dia bergerak. Objek shape ini nanti kita bisa buat dia bergerak. Nah, untuk buat dia bergerak, kita harus pilih dulu objek shape-nya. Contohnya objek shape ini kita pilih. Setelah saya pilih, nanti kita cari ke bagian animation di sini, animation. Nah, lalu di sini banyak sekali, di sini banyak sekali tombol-tombol ataupun bentuk-bentuk animasi yang bisa kita pilih. Misalnya saya pilih yang satu ini, fly in, contoh. Nah, fly in itu dia muncul tadi dari bawah ke atas. Nampak ya? Untuk melihat preview animasinya, kita bisa tekan ini untuk melihat hasil animasinya. Nah, nampak ya? Dia muncul dari bawah ke atas. Sekali lagi ya. Nah, dia muncul dari atas ke bawah. Begitu juga dengan yang satu ini. Nah, ini kita juga mau kasih animasi. Nah, animasi di sini banyak. Nanti bisa dipilih dari sini juga. Nah, banyak ya animasinya. Nah, cuman di pertemuan ini saya nggak bisa tunjukkan satu persatu karena waktunya terbatas. Jadi saya nggak bisa tunjukkan satu persatu. Nanti materi PowerPoint akan kita bahas lagi di kelas online. Saya akan buatkan videonya nanti. Cuman ini untuk review saja. Jadi di sini tempat animasinya banyak. Saya nggak bisa coba satu persatu ya. Berikutnya yang satu ini juga saya mau buat dia bisa bergerak. Saya tetap pilih yang fly in. Saya tetap pilih yang fly in. Cuman saya bosan dengan bentuknya masa ke atas terus. Ini kan udah ke atas ya. Nah, ini masa ke atas saja. Saya mau buat yang satu ini dia munculnya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Nah, kita bisa ubah arahnya. Dari sini, effect option. Nah, ini arahnya. Saya mau buat dia dari kanan ke kiri. From right. Jadi nanti dia munculnya dari kanan ke kiri. Seperti ini. Nah, tadi kan ini dari atas, dari bawah ke atas. Ini dari bawah ke atas, ini dari kanan ke kiri. Jadi arahnya itu bisa kita atur ya. Seperti itu. Selanjutnya tulisan-tulisan ini nanti juga bisa kita kasih animasi. Sebelumnya saya kasih animasi di bagian itu. Kita pilih fly in aja. Ini kita buat arahnya dari atas ke bawah. Kembali ke bagian option from top. Dari atas ke bawah.
Kemudian untuk gambarnya si Adi Putra Wijaya ini, saya pilih yang fakir aja. Fakir itu maksudnya dia muncul tiba-tiba ya. Selanjutnya tulisan biodata. Nah, tulisan biodata ini juga kita bisa kasih animasi ya. Saya pilih tetap yang lightning. Kemudian subjeknya dia munculnya dari kiri ke kanan. Option dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir yang satu ini kita bisa kasih. Untuk yang satu ini kita pilih yang seperti ini aja contohnya. Jadi nanti apabila kita mau melihat secara keseluruhan seperti apa, tekan preview. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau mempresentasikan sebuah slide, akan jauh lebih menarik. Akan jauh lebih menarik seperti ini ya. Nah, sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan? Enggak se. Jelas? Enggak, Sir. Enggak, Sir. Enggak se. Enggak, Sir. Enggak, Sir. Bisa dimengerti? Enggak, Sir. Enggak se. Harusnya tidak susah ya. Iya. Iya. Jadi nanti untuk pembahasan Microsoft PowerPoint ini akan kita bahas lagi di kelas online nantinya. Oke, se. Sekali lagi ingat ya, bagi yang belum kumpul tugas, segera kumpul. Karena tugas itu nanti kita akan ambil sebagai nilai PPS. Oke, se. Oke, Sir. Nah, kalau sudah, saya akan akhiri pertemuan kita ya. Oke, se. Oke, Sir. Udah. Oke, Sir. Oke, Sir. Oke, Sir. Mantap. Istirahat. Jadi gendut. Jadi gendut. Leaf. Oke, udah. Oh, leaf. Saya leave dulu ya, bye-bye.